Kembali lagi di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Kita masih bersama orang-orang yang menurut saya hari ini sangat menginspirasi ya. Betul Tidak hanya sekali. mungkin bagi yang sedang mengalami sakit, tapi bagi orang yang juga sehat nih supaya mengerti dan paham seperti itu ya. Apa itu arti bersyukur? Betul Ya, sekali ya. betul Kita sekali. kalau bisa ngelihat Fikri ini luar biasa loh perjuangannya melawan leukemia begitu ya Bu Elin ya. Bu Elin waktu melihat Fikri lagi jatuh sakit, kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cara menyemangati Fikri kira-kira gimana? Mungkin bisa di-share sama pemirsa yang ada di rumah? Iya, harus semangat aja nanti sekolah lagi gitu. Saya kan pas dia sakit saya lagi hamil juga. Oh lagi iya, hamil ini hamil Putri, lagi. ini adiknya Oke. Fikri adalah Putri. Kemudian Oke. Bu Elin? Pas dia dirawat ngedrop saya lagi hamil. Jadi bersama neneknya sama abah yang nungguin gitu. Oke. Yang bareng-bareng ngerawatnya Fikri. Pernah ada di titik putus asa nggak Bu Elin? Pernah banget. Pernah saya semua karena dia lagi dirawat ya. Kok anak saya yang begini. Semua mainan Fikri nyampe ke ijazah waktu TK saya buangin semua. Oh, Dibuangin karena? Karena kok anak saya yang begini gitu awalnya. Kenapa dibuang? Alasannya kenapa dibuang? Alasannya apa? Saya udah putus asa ini. Kenapa? Bisa Karena sembuh. Fikri apa bakal sembuh lagi apa enggak gitu kan ya. Saya di rumah saya ngelahirin Fikri dirawat. Di rumah ngelihat barang-barang dia kayaknya gimana gitu. Semua mainan saya buangin semuanya. Apa ada pernyataan dokter yang bikin hati Bu Elin jadi Enggak semakin sih, hancur? Nggak dokter ada? semuanya bilang semangat gitu kan. Cuman saya ngelihat di TV penyakit ini kok kealaman ke saya gitu. Saya yang ngalamin gitu kan. Akhirnya pas dia pulang dari rumah sakit, mulai rawat jalan kan, kemo seminggu 3 kali. Mama mainan aku mana? Kata nanyain, udah mama buangin semuanya. Nah terus Fikri sedih nggak mainannya Pada saat dibuangin saat itu? Fikri bilang apa? Kenapa? Nanti beli lagi. Ibu maaf nih, ini kan kayak proses penyakit yang dialami Fikri ini bukan biaya yang murah sebenarnya. Cukup mahal dan banyak tahap-tahapnya. Lalu kalau dari segi biaya, lalu hal-hal lain gimana? Saya pakai BPJS. Pakai BPJS. Waktu itu pakai BPJS. Dari semua proses kemoterapi semuanya di cover betul begitu ya Bu ya? Oke, sekali lagi dimudahkan berarti dengan adanya Dimudahkan, BPJS ini. Bu Yeni, aku pengen tanya nih kalau misalnya untuk kasus seperti Bu Elin tadi memang setiap orang tua tuh Punya pernah kena kisah psikisnya masing-masing begitu mungkin. ya. Ada titik putus asa melihat anak yang dilahirkan sendiri, kemudian jatuh sakit, nggak bisa apa-apa, kitanya juga bingung mau ngapain. Bisa cerita Bu Yeni? Seperti yang pernah saya alami sih, kalau saya tidak sampai ke putus asa, tapi Apa yang bikin Bu Yeni nggak sampai putus asa? apa ya, bingung iya gitu. Tapi pada akhirnya memang saya memacu diri saya sendiri bahwa ini tuh ya harus dihadapi gitu. Mau lari kemana kita nggak bisa lari gitu kan. Kecuali ke Tuhan Tapi mungkin saat down itu ya betul. Selama 3 bulan saya down. Tapi yang untuk putus asa saya tidak. Dan itu anak pertama? Anak keempat. anak keempat keempat. saat Iya. itu ya? Dan apa ya, pertama sih ada rasa tidak percaya. Lalu kita lari dari diri kita sendiri gitu. Kita tahu bahwa ini harus dihadapi tapi kita lari terus kan. Itu sebetulnya yang penerimaan itu yang maksudnya. Yang masih perlu proses kayak gitu. Ya alhamdulillah sih sebetulnya yang membuat kita cepat bangkit itu ya memang keluarga inti. Keluarga inti, supportnya yang sangat luar biasa dan memang adalah Tuhan. Oke. Jadi saat itu Sebagai memang pegangan. sangat mendapat support dari keluarga ya? Iya. Ya, betul. keluarga yang pastinya menghibur gitu kan, menyemangati. Sama seperti yang satu lagi mau datang ini. Namanya adalah Mbak Aulia. Dia ini adalah relawan yang terketuk hatinya menghibur anak-anak yang terkena kanker. Luar biasa kan, Yo? Ya, kita boleh panggil langsung sama-sama panggil ya. Oke. Selamat datang Mbak Aulia. Mbak Aulia, silakan bergabung bersama kita di sini. Yeay, Halo. ini dia Mbak Aulia, apa Sehat ya, kabar? Mbak ya? Iya. Mbak Aulia boleh duduk di sini. Makasih, Kak. Mbak Aulia Silakan. mendingan duduk atau berdiri kalau mau perform? Boleh di sini hadap kamera. Mendingan bagaimana nih? Berdiri aja. Berdiri aja, Oke, oke. saya di Kalau sini berdiri deh, boleh ya. di sini kita. Nah, ini Iya, Mbak Aulia ini kita adalah salah kesini, satu maaf. yang memang bisa dikatakan apa ya? Relawan yang memang menghibur adik-adik gitu ya, adik-adik dan juga teman-teman lainnya yang memang dalam keadaan down juga ya. Nah ini apa sih
ditampilkan begitu untuk menghibur adik-adik ini? Kadang kita nyanyi, kadang kita sulap. Tapi kalau sulap di sini kita yang basic-basic aja. Yang penting kan anak-anak terhibur. Oke, boleh langsung dipraktekin Mbak Aulia sulapnya kayak apa sih? Ya ini saya sulap basic, tapi insya Allah menghibur anak-anak. Iya. Di sini aku ada apa namanya gantungan kunci dengan boneka koala kecil. Iya. Ya Boleh kan? kita geser ke sini Ini ada Mbak Aulia? Boleh. Aku ada gantungan dengan boneka koala kecil. Di Kemudian sini aku ada kantong yang kosong. Di sini aku ada kantong yang kosong. boleh sambil liatin juga ke Fikri Mbak Aulia. Fikri, bisa tolong bantuin aku masukin ini ke sini. Boleh. Fikri Bisa? boleh sini Fikri, Nih, ayo. Saya bantu turun. Hati-hati ya. Iya. Oke, nah ini bantuin mbaknya nih, coba gimana? Ya, gimana? coba masukin ke ini ya. Kemana? Ke Masukin. sini. Oke. Masukin Fik. Oke. Masukin kan. Udah. Terus masih ada kan ininya di sini. Aduh, Iya. Nah, iya, itu masih ada bonekanya, saya masih juga ada masih kan? lihat. Heeh. Ya. Kalau digoyang-goyang gini bonekanya hilang nggak? Hilang nggak kira-kira Fikri? Hilang. Coba diambil. Maunya hilang apa nggak? Jangan hilang Iya, Fik. Kita enggak dulu gitu. Kok jadi ganti? Kok ganti? Kan tadi Kok bonekanya apa? warna putih tadi saya lihatnya. Itu tadi warna apa? Fikri boleh ambil lagi coba? Warna hijau. Coba kita lihat bareng-bareng, kita lihat sama-sama. Lah, kok jadi warna coklat, bajunya hijau, nah. Oh gitu, dia ganti baju di dalam. Beli kasih tepuk tangan dong buat Mbak Aulia Itu dong. dia. Ya, lagi goyang-goyangin Goyang lagi. lagi, goyang lagi. Kira-kira tadi Kenapa? Dia ganti bonekanya baju Hawaii. Oh enggak ya. bonekanya masih yang coklat atau yang enggak? Masih boneka kanguru atau boneka koala? Ayo. Enggak Tahu tahu. dia bilang boneka kucing katanya. Coba diambil lagi. Coba kita lihat ya, apa yang berubah. Wih, balik lagi. Ini kan yang tadi kan yang pertama kan? Gimana caranya sih saya mau ngintip? Gimana caranya sih biar saya bisa hibur orang juga gitu ya. Iya, biar bisa juga Ya, gitu bergabung. aja. Nah, Oke. itu teman-teman. Ada lagi trik-trik lainnya? Masih trik angka ya, cuman Cuma kenapa? Agak lama, butuh 2 jam. Bukan agak lama, butuh pulpen Apa perlu kita aja. perpanjang Butuh pulpen durasinya? aja. Fikri bisa Oke, kan? Mbak Aulia boleh sambil duduk Mbak Aulia kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, Nah ini Ya, Mbak Aulia. Fikri terhibur pastinya ya Terhibur. Rio Nah, ya. tapi kan Mbak Aulia ini kan nggak sendiri, mungkin ada teman-teman lain kan? Iya, ada teman-teman Nah, lain. itu tergabungnya bagaimana? Mungkin atau misalnya saya ini tertarik untuk bergabung gimana gitu? Kalau tergabung kan komunitas Tovan kan buka oprek ya. Dan itu opreknya pasti kita umumin melalui sosial media. Sosial medianya boleh di-share Facebook, Ya. Instagram atau Twitter atau apa? Indorelawan. Indorelawan.com. Indo Relawan. Oh, Pendaftarannya pendaftarannya melalui Indo Relawan. nanti kita share di media sosial, Oke. Facebook Komunitas Tovan, Instagramnya Komunitas Tovan, websitenya www.komunitastovan.org. Oke, itu dia. Jadi untuk Anda yang ingin menjadi relawan bisa langsung hubungi di sosial Saya mau. media yang tadi ya. Langsung sign up. Nah itu kan banyak hal yang dilakukan pasti ya bersama teman-teman lain untuk menghibur adik-adik ini. Apa sih yang mendorong mungkin ingin menghibur adik-adik ini atau mungkin punya keluarga yang juga mengalami hal yang sama seperti itu? Ya kalau keluarga yang mengalami hal yang sama sih dulu sepupu terdekat aku meninggal karena kanker juga. Jadinya kan ya udahlah kita berjiwa sosial kepada orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan keluarga kita, dan di sisi lain juga rasa bersyukur juga kan masih banyak yang kurang beruntung dalam arti kesehatan gitu. Dan mereka yang kurang beruntung dalam segi kesehatan tuh ternyata semangatnya tuh lebih tinggi daripada kita-kita yang masih sehat seperti ini. Kadang kalau kita bangsa fisik gitu mereka tuh kayak ketawa-ketawa, lari-lari, lincah-lincah, sampai-sampai kita yang kakak relawan yang ngejagain tuh kayak capek, ini anak katanya sakit tapi tuh lari-lari. Kenapa semangat kemari. sekali seperti itu ya? Nah itu gimana ngadepin anak-anak? Ya kita nggak bisa bohong. Nah anak-anak ini kan pasti semua semangat, walaupun mungkin mereka sakit tapi mereka mau main gitu loh. Nah itu bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin punya tenaga yang ekstra sebenarnya? Ya kita kerjasama sama teman-teman kita, kadang-kadang mereka lari-lariannya itu loh yang kita capek. Atau kita tanya Fikri gimana? Fikri termasuk anak yang suka masih ingat ini nggak nggak? waktu zamannya kurang ngerepotin sehat? kakak-kakaknya nggak? Atau sebenarnya termasuk tenang nih? Hobinya apa waktu kalau itu? lagi main-main? Lari-larian. Main Apa katanya? Main bola. Main Oh, bola larian ya. bener. Tapi nggak apa-apa, justru karena Nggak dia apa-apa. mengeluarkan keringat kan Iya betul. jadi semakin betul. sehat. Waduh, ini Katanya selain main sepak bola jadinya juga hobi nyanyi, benar. Iya. Nanti Iya. abis ada Mau tayangan, nyanyi? abis ada Bareng yuk. tayangan ini kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama kakaknya Bener ya, juga. sama kakak Ayu ya. Tuh, Mau nggak? ntar nyanyi. Ya? Oke?
Oke, ya ntar ya. Oke, kalau gitu kita juga ada informasi mitos fakta pemirsa. Kita akan tampilkan untuk Anda, ini pasti adalah seputar dari kanker. Seperti apa kita lihat ke belakang ya. Ini dia. Bu Yeni, Bu Elin, kita boleh jawab sama-sama atau Mbak Aulia juga, ini mitos atau fakta merokok salah satu penyebab utama timbulnya leukemia? Nah, bisa dijelaskan mungkin? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta Fakta. ya, bisa menjadi salah satu pemicu seperti Iya, itu ya. betul. Oke, selanjutnya Rio. Leukemia ini hanya diderita anak-anak berusia 14 tahun ke bawah. Nah, itu mitos apa? Mitos ya. Mitos. Karena ternyata bisa dialami juga di Usia atas balita 14. juga banyak. Oh, balita juga banyak ya. Oke, selanjutnya nah. Ini dia mitos atau fakta, setiap 4 menit satu orang di Amerika Serikat terdiagnosis leukemia. Pernah mendengar data tersebut? Atau mungkin data yang pernah didapat? Bu Yeni? Kemungkinan ya seperti Kurang itu. yakin ya, kurang yakin Oke lah datanya. ya. Oke, Daripada kalau nanti begitu. Ada faktanya kan salah, lagi? Itu dia. Ada lagi nih. Tanaman dolar. Oh, ini dia tanaman dolar. Penyebab dari leukemia. penyakit leukemia. Hah? Mitos Oke. ya? Oke. Ini mitos Baru ya, dengar oke. tanaman dolar. Menurut bacaan yang Ibu Yeni baca, katanya adalah mitos, betul ya. Oke, baiklah, Tapi itu kalau dia. misalnya saya boleh tambah pertanyaannya, mitos Aha. atau fakta? Leukemia itu bisa dikatakan mungkin keturunan atau tidak? Ada fakta mitos atau fakta? Faktor-faktor yang dicurigai memang genetik. Genetik, Iya, oke. salah satunya Genetiknya ini apakah langsung atau mungkin 2-3 di atas kita pernah terkena, yang di bawah bisa ikut juga? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Bisa keduanya. Oke, berarti ada faktor baiklah. tadi genetik ya? Iya. Oke, itu dia Nana. Itu dia. Aduh, ini seneng banget sebenarnya Rio ya bisa berbagi informasi sama pemirsa yang ada di rumah. Fikri, aku mau tanya dong, pada saat sakit Fikri pernah ngerasa kok aku beda sih, Mah? Bu, manggilnya apa? Mama? Ibu? Mama. Mama Oke. ya. Ma, aku kok beda sih dari teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain nggak demam tiap hari, aku kok tiap hari. Pernah gitu nggak? Pernah. Ngomong ya? kayak nanya kayak gitu sama Mama. Iya. Terus Mama jawab apa? Mama jawab apa? Pengobatan pernah lumpuh juga. Oh, Kenapa? Lumpuh total 3 bulan. Iya. oke, itu bisa diceritakan Ibu gimana? Fikri coba cerita waktu itu ngerasanya apa bisa sampai nggak bisa jalan? Yang dirasain apa sih? Sakit. Apanya yang sakit? Kaki, badan? Apa yang sakit? Iya, nggak bisa. Kakinya lemas begitu ya? Baik, tapi lumpuh itu memang salah satu faktor dari penyebab leukemia. Iya, Oke. akhirnya sementara sih. Sementara untuk Iya, mengalami faktor kelumpuhan. dari obatnya atau enggak penyakitnya sendiri. Oke. Lumpuh itu memang ada fasenya kalau kita terkena leukemia pasti akan lumpuh atau enggak sih Bu Yeni? Tidak semua sih, tapi Tidak semua. banyak yang mengalami Banyak yang sampai seperti itu. melumpuh. Oke. Itu dia Nah ya. Jadi memang ini bisa menjadi pelajaran juga mungkin buat para ibu yang ada di rumah ya. Melihat anak-anak ini apa sih yang harus mungkin diwaspadai orang tua. Mungkin melihat anak ini kok sakitnya, demamnya ini agak tinggi dan segala macam. Apa yang harus diwaspadai oleh orang tua sebenarnya? Kalau anak sakit demam, lalu cenderung turun naik, lalu diobati, setelah diobati tidak kunjung juga sembuh, membaik, itu sebaiknya segera periksakan ke dokter spesialis. Segera periksa ke dokter spesialis ya. Oke. Itu salah satu cara paling tercepat untuk mengetahuinya. Iya. Bahkan kayak ibu tadi dokter mengatakan awalnya bukan leukemia ya, cuman Radang anemia biasa. atau anemia, Dan betul akhirnya ternyata sekali. ada diperiksa beberapa kali akhirnya menemukan hasil ternyata leukemia Bu. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kurang lebih ya. Karena berobat di kampung kan. Hmm. Diagnosanya tetap anemia. Oke. Satu tips kecil aja dari Bu Yeni buat pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kita nggak pernah tahu, ada pemirsa juga yang putra-putrinya terkena leukemia. Ada pesan singkat mungkin yang disampaikan? Karena mungkin Bu Yeni lebih berat gitu mengalami kejadiannya ya. Pada saat anak kita atau keluarga kita terdiagnosa kanker, yang harus dilakukan adalah segera memeriksakan ke dokter yang tepat, berobat dengan tepat, tidak perlu lagi bicara tentang kenapa dan mengapa, itu kata-kata yang akan menghambat langkah kita selanjutnya. Kenapa dan mengapa? Itu Baik. dulu ya. Oke. Kemudian Iya. ada lagi pesan singkatnya? Semangat pasti. Semangat ya. pastinya. Terima kasih Itu banyak dia. Ibu Yeni. Tadi katanya pikir mau Semangat nyanyi. juga buat teman-teman yang akan memberi semangat untuk adik-adik ini juga kan. Betul Gitu. sekali. Sekarang Fikri mau nyanyi Rio. Nyanyi apa? Fikri ayo turun sini yuk. Ayo Kita gabung dong. di sini. Mas Awe, Kakak Ayu boleh Boleh. temani Fikri Bareng-bareng menyanyi. ya. Kira-kira lagu apa? Fikri maunya lagu apa? Kita nyanyi apa? Pegang mic-nya. Oh, naik kereta. Oh naik kereta. Naik kereta ya? Oke. Oke. Naik kereta baiklah. Kita naik Bareng-bareng kereta dong. sama-sama ya. Yuk. Putri boleh turun Putri. Putri mau nyanyi juga sama kakak? Enggak mau. Ya udah nggak mau. Silakan Fikri.
naik kereta api. Tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Kita naik kereta, tapi nanti balik lagi pemirsa tetap di Intermezzo. Banyak Banyak info, info, gak gak bikin bikin kepo. kepo.